Suara hujan deras malam itu jadi saksi. Seorang wanita berlari tanpa arah di pinggir jalan, pakaiannya lusuh, wajahnya penuh air mata dan ketakutan. Tiba-tiba dia terjatuh. Dan dengan suara gemetar dia berkata, "Ya Allah, kenapa hidupku jadi seperti ini?" Dulu, dia adalah wanita yang meninggalkan suami dan anaknya demi hidup mewah bersama pria asing. Tapi siapa sangka, semua berakhir dengan azab yang tak pernah dia bayangkan. Hujan turun deras malam itu. Jalanan sepi, hanya lampu jalan yang redup menemani. Di tengah hujan, seorang wanita berlari tanpa arah. Nafasnya terengah-engah, wajahnya panik, seperti sedang dikejar sesuatu yang tidak terlihat. Langkahnya semakin cepat, tapi tiba-tiba kakinya terpeleset. Dia jatuh keras ke aspal yang basah. Tangannya gemetar saat mencoba bangkit, tapi tubuhnya sudah lemas. Dia hanya bisa terduduk, menunduk, lalu menangis. "Kenapa hidupku jadi begini?" ucapnya lirih. Wajahnya pucat. Pakaiannya sudah tidak terurus. Tidak ada lagi tanda-tanda kemewahan seperti dulu. Tidak ada tas mahal, tidak ada perhiasan. Hanya sisa-sisa hidup yang berantakan. Orang-orang yang lewat hanya melirik sekilas, lalu pergi. Tidak ada yang peduli. Wanita itu benar-benar sendirian. Beberapa saat kemudian, dia mencoba berdiri lagi. Kakinya masih gemetar, tapi dia memaksa berjalan. Entah mau kemana, yang jelas dia tidak punya tempat untuk pulang. Saat melewati sebuah toko yang sudah tutup, dia melihat bayangannya di kaca. Dia berhenti. Dia menatap dirinya sendiri. Lama. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. "Ini aku?" bisiknya pelan. Seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dulu, dia adalah wanita yang selalu tampil rapi. Selalu ingin terlihat lebih dari orang lain. Tapi sekarang, dia bahkan tidak berani menatap wajahnya sendiri. Tiba-tiba, suara petir menggelegar. Dia kaget, lalu mundur sedikit. Dan saat itulah, kenangan itu datang. Semua kejadian yang membawa dia sampai di titik ini. Tentang rumah kecil yang dulu dia tinggalkan. Tentang seorang pria yang selalu berusaha membahagiakannya. Dan tentang seorang anak kecil yang pernah memanggilnya dengan penuh harap. "Ibu." Wanita itu langsung menutup telinganya. Jangan ingat itu," ucapnya sambil menggeleng. Tapi semakin dia menolak, semakin kuat bayangan itu muncul di kepalanya. Tangisan seorang anak. Suara seorang suami yang mencoba menahan. Dan dirinya yang memilih pergi. Air matanya semakin deras, bercampur dengan hujan yang tidak kunjung reda. "Allah, kalau aku bisa kembali," ucapnya dengan suara bergetar. Dia menunduk lagi. Bahunya naik turun menahan tangis. Tapi waktu tidak pernah bisa diputar kembali. Dan malam itu, hanyalah awal dari penyesalan yang belum selesai. Dari kejauhan, suara sirine terdengar samar. Wanita itu menoleh, lalu perlahan berjalan menjauh. Langkahnya berat, seperti membawa beban yang tidak terlihat. Hujan masih terus turun. Dan kisahnya baru saja dimulai. Beberapa tahun sebelum malam hujan itu, wanita itu bernama Rina. Hidupnya tidak seperti sekarang. Dia tinggal di sebuah rumah kecil bersama suaminya, Arman, dan anak mereka yang masih kecil. Rumah itu memang sederhana. Dindingnya tidak mewah, perabotannya juga seadanya. Tapi setiap pagi selalu ada suara anak kecil yang tertawa. Setiap sore ada aroma masakan dari dapur. Dan setiap malam, mereka berkumpul walau hanya dengan makanan sederhana. Arman bekerja sebagai karyawan biasa. Penghasilannya tidak besar, tapi dia selalu berusaha cukup. Setiap hari dia berangkat pagi, pulang sore, kadang malam kalau ada lembur. Rina sebenarnya tidak pernah kekurangan. Kebutuhan sehari-hari selalu ada. Tapi entah kenapa, hatinya mulai berubah pelan-pelan. Awalnya dari hal kecil. Suatu sore, Rina duduk sendirian sambil memegang ponselnya. Dia melihat foto-foto teman lamanya di media sosial. Ada yang jalan-jalan ke luar negeri, ada yang makan di restoran mahal, ada yang pamer barang baru.
Rina diam cukup lama. Matanya fokus ke layar. Lalu dia melihat dirinya sendiri. Rumah kecil. Baju sederhana. Aktivitas yang itu-itu saja. Sejak saat itu, pikirannya mulai tidak tenang. Kenapa hidupku begini saja? Gumamnya pelan. Saat Arman pulang, dia tetap seperti biasa. Menyapa, makan bersama. Tapi dalam hatinya, sudah mulai muncul rasa tidak puas. Hari demi hari, perasaan itu semakin besar. Rina mulai sering mengeluh. "Mas, kapan kita bisa hidup enak seperti orang lain?" tanyanya suatu malam. Arman terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. "Aku lagi usaha, Rin." Pelan-pelannya. Tapi jawaban itu tidak membuat Rina tenang. Baginya, itu hanya alasan. Dia mulai membandingkan Arman dengan pria lain. Yang lebih mapan, lebih sukses, lebih terlihat menjanjikan. Padahal Arman tidak pernah berhenti berusaha. Suatu hari, anak mereka berlari kecil menghampiri Rina. "Ibu, lihat gambar aku," ucapnya polos sambil menunjukkan hasil coretan. Rina hanya melirik sebentar. "Iya, bagus," jawabnya singkat. Anak itu diam sejenak, lalu kembali bermain sendiri. Hal kecil seperti itu mulai sering terjadi. Rina lebih sering sibuk dengan pikirannya sendiri. Dengan keinginan yang belum tentu dia pahami. Sementara Arman mulai merasa ada yang berubah. Suatu malam, saat anak mereka sudah tidur, Arman mencoba bicara. "Rin, kamu kenapa akhir-akhir ini? Kok beda?" tanyanya pelan. Rina tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap ke arah lain. "Aku capek," ucapnya singkat. Arman menghela nafas. Dia sebenarnya ingin memperbaiki keadaan, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Sementara itu, di dalam hati Rina, keinginan untuk hidup lebih dari ini semakin kuat. Dan tanpa dia sadari, perasaan itulah yang akan membuka pintu masalah yang jauh lebih besar. Sebuah pintu yang nanti tidak bisa dia tutup lagi. Hari-hari Rina mulai berubah sejak dia semakin sering memegang ponselnya. Hampir setiap waktu luang dia habiskan untuk melihat media sosial. Dari pagi setelah bangun tidur, sampai malam sebelum tidur lagi. Suatu siang, saat anaknya sedang tidur, Rina duduk di ruang tamu. Seperti biasa, dia membuka aplikasi dan melihat berbagai postingan orang lain. Sampai tiba-tiba, sebuah pesan masuk dari orang yang tidak dia kenal. Namanya David. Awalnya Rina ragu. Dia hanya membaca tanpa membalas. Tapi isi pesannya sopan. Tidak aneh, tidak berlebihan. "Hai, boleh kenalan?" begitu tulisnya. Rina diam cukup lama. Dia melihat profilnya. Foto-fotonya terlihat berbeda dari orang kebanyakan. Pria asing, wajahnya rapi, pakaiannya bagus, sering berada di tempat-tempat mewah. Rina mulai tertarik. Akhirnya dia membalas singkat. Dari situ, percakapan mulai berjalan. Hari pertama hanya sekadar basa-basi. Tapi hari berikutnya, David kembali menghubungi. Dan lama-lama, mereka jadi sering chat. David pandai bicara. Dia tahu bagaimana membuat Rina merasa diperhatikan. "Kamu cantik," tulisnya suatu malam. Rina tersenyum sendiri membaca pesan itu. Sudah lama dia tidak mendengar kata seperti itu dari Arman. Sejak saat itu, komunikasi mereka semakin intens. Bahkan Rina mulai menunggu pesan dari David setiap hari. Suatu malam, saat Arman sedang makan, Rina terlihat sibuk dengan ponselnya. "Rin, makan dulu," kata Arman. "Iya nanti," jawab Rina tanpa melihat. Arman hanya diam. Dia merasa ada yang tidak beres, tapi belum berani bertanya lebih jauh. Sementara itu, David mulai masuk lebih dalam kehidupan Rina. Dia sering bercerita tentang hidupnya yang mapan. Tentang bisnisnya. Tentang tempat-tempat yang pernah dia datangi. Rina semakin terpikat. "Enak ya hidup kamu," tulis Rina suatu hari. "Kamu juga bisa seperti ini," balas David. Kalimat itu terus terngiang di kepala Rina. Beberapa hari kemudian, David mengirimkan sesuatu. Sebuah hadiah. Tidak besar,
tapi cukup membuat Rina terkejut. "Kamu gak perlu kirim ini," kata Rina. "Tidak apa-apa, aku senang," jawab David. Sejak saat itu, semuanya terasa berbeda. Rina mulai merasa dihargai, diperhatikan, bahkan dimanjakan. Hal yang menurutnya tidak dia dapatkan di rumah. Padahal, tanpa dia sadari, apa yang dia lihat hanyalah permukaan. Suatu malam, David mengirim pesan lagi. "Kapan kita ketemu?" Rina terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dia melihat ke arah kamar, tempat suami dan anaknya berada. Lalu dia kembali melihat layar ponselnya. Tanpa dia sadari, langkah yang dia ambil setelah ini akan mengubah seluruh hidupnya. Dan tidak ada jalan mudah untuk kembali. Pesan itu terus terngiang di kepala Rina. "Kapan kita ketemu?" Seharian dia memikirkannya. Bahkan saat memasak, saat mengurus anak, pikirannya tidak fokus. Ada rasa ragu, tapi juga ada rasa penasaran yang lebih besar. Malam harinya, saat Arman sudah tidur, Rina kembali membuka ponselnya. Dia menatap pesan itu lama. Lalu akhirnya, dia membalas. "Kita lihat nanti." Jawaban itu sederhana, tapi cukup untuk membuka jalan. David langsung merespon cepat. "Aku sedang di kota kamu minggu ini." Jantung Rina langsung berdebar. Semua terasa begitu cepat. Hari-hari berikutnya, mereka semakin sering berbicara. Sampai akhirnya, Rina benar-benar menyetujui untuk bertemu. Dia tidak memberitahu siapapun, termasuk Arman. Hari itu, Rina berdandan lebih rapi dari biasanya. Dia memilih baju terbaik yang dia punya. Bahkan sedikit memakai riasan, sesuatu yang jarang dia lakukan di rumah. "Ibu mau kemana?" tanya anaknya polos. "Ibu keluar sebentar ya," jawab Rina singkat. Anak itu hanya mengangguk, walau terlihat bingung. Arman yang melihat hanya bertanya ringan. "Ada perlu apa, Rin?" "Ketemu teman," jawab Rina tanpa banyak penjelasan. Arman tidak curiga. Dia percaya. Dan kepercayaan itu mulai retak tanpa dia sadari. Rina pun pergi. Dia tiba di sebuah tempat yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Tempat itu terlihat mewah. Berbeda sekali dengan lingkungan yang biasa dia jalani. Rina sempat ragu di depan pintu. Tapi sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, seseorang memanggilnya. "Rina." Dia menoleh. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya. Itu David. Penampilannya persis seperti di foto. Bahkan lebih meyakinkan. Rapi, percaya diri, dan terlihat berkelas. Rina sedikit gugup. "Iya," jawabnya pelan. David tersenyum, lalu mendekat. "Akhirnya kita ketemu juga," katanya. Pertemuan itu terasa aneh bagi Rina. Di satu sisi dia merasa canggung, tapi di sisi lain dia juga merasa seperti masuk ke dunia yang berbeda. Mereka duduk bersama. David berbicara dengan santai, seolah sudah lama mengenal Rina. Dia memesan makanan tanpa melihat harga. Hal kecil yang membuat Rina semakin kagum. Selama pertemuan itu, Rina lebih banyak mendengarkan. Tentang bisnis David, tentang kehidupannya, tentang rencana-rencananya. Dan setiap cerita itu membuat Rina semakin terbuai. "Aku suka perempuan sederhana seperti kamu," kata David tiba-tiba. Rina terdiam. Kalimat itu langsung menyentuh hatinya. Selama ini, dia justru merasa hidupnya terlalu sederhana. Tapi di mata David, itu menjadi sesuatu yang berharga. Pertemuan itu berakhir tanpa terasa. Sebelum berpisah, David berkata pelan, "Aku ingin ketemu kamu lagi." Rina tidak langsung menjawab. Tapi dari sorot matanya, jawaban itu sudah jelas. Hari itu, Rina pulang ke rumah dengan perasaan yang berbeda. Dia melihat rumahnya lagi. Melihat Arman. Melihat anaknya. Tapi entah kenapa, semuanya terasa tidak sama seperti sebelumnya. Dan tanpa dia sadari, langkah kecil yang dia ambil hari itu sudah menyeretnya lebih jauh. Menuju keputusan yang akan menghancurkan semuanya. Sejak pertemuan itu, Rina semakin berubah.
Dia tidak lagi seperti dulu. Pikirannya selalu kembali ke David. Setiap bangun tidur, yang dia cek pertama kali adalah ponselnya. Menunggu pesan. Dan hampir selalu, pesan itu ada. Perhatian dari David terasa berbeda. Lebih intens. Lebih membuat Rina merasa spesial. Sementara di rumah, semuanya mulai terasa hambar. Suatu malam, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya lelah. Bajunya sedikit kotor. Aku lembur lagi hari ini, katanya sambil duduk. Rina hanya mengangguk. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada perhatian. Arman menatap Rina sebentar. Kamu kenapa sih, Rin? Kok sekarang dingin banget? Tanyanya pelan. Rina langsung menjawab tanpa berpikir panjang. Aku capek hidup begini terus. Arman terdiam. Maksud kamu? Tanyanya lagi. Rina menghela nafas panjang. Aku pengen hidup lebih baik. Lebih dari ini. Aku gak mau terus-terusan kayak gini. Arman mencoba menahan emosinya. Aku juga mau, Rin. Tapi semua butuh proses. Aku lagi usaha. Tapi sampai kapan? Potong Rina dengan nada tinggi. Suasana langsung tegang. Anak mereka yang sedang bermain di pojok ruangan ikut diam. Menatap kedua orang tuanya dengan bingung. Arman menunduk. Aku gak pernah berhenti berusaha buat kamu, ucapnya pelan. Tapi Rina sudah tidak mau mendengar. Di kepalanya hanya ada satu bayangan. David. Hidup yang mewah. Dan kesempatan untuk keluar dari semua ini. Hari demi hari, pertengkaran semakin sering terjadi. Hal kecil bisa jadi besar. Sampai akhirnya, suatu malam yang sunyi, semuanya pecah. Aku gak kuat lagi, ucap Rina dengan suara tinggi. Arman menatapnya. Kamu mau apa sebenarnya? Rina diam sejenak. Lalu dengan suara tegas, dia berkata, aku mau pergi. Ruangan langsung terasa kosong. Arman seperti tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Pergi? Maksud kamu? Tanyanya pelan. Rina menatap lurus. Aku mau hidup yang lebih baik. Kalimat itu seperti pisau. Menusuk langsung ke hati Arman. Anak mereka yang mendengar langsung mendekat. Ibu, mau kemana? Tanyanya dengan suara kecil. Rina sempat terdiam. Wajahnya sedikit goyah. Tapi hanya sebentar. Dia mengalihkan pandangan. Ibu cuma pergi sebentar, ucapnya. Tapi kata-kata itu tidak meyakinkan. Anak itu langsung memegang tangan Rina. Jangan pergi, Bu. Suasana menjadi sangat berat. Arman berdiri, mencoba menahan. Rin, pikir lagi. Ini bukan hal kecil. Tapi Rina sudah memutuskan. Dia menarik tangannya perlahan dari genggaman anaknya. Lalu berjalan menuju pintu. Setiap langkahnya terasa seperti menjauhkan dirinya dari semuanya. Tangisan anaknya mulai terdengar. Ibu, ibu jangan pergi. Rina berhenti sebentar di depan pintu. Tangannya memegang gagang. Nafasnya berat. Tapi akhirnya, dia tetap membuka pintu itu. Dan melangkah keluar. Meninggalkan rumah kecil yang dulu hangat. Meninggalkan suami yang masih berharap. Dan meninggalkan anak yang menangis memanggilnya. Malam itu, Rina memilih jalan yang dia kira akan membawanya pada kebahagiaan. Tanpa dia tahu. Itulah awal dari kehancuran yang sebenarnya. Hari-hari pertama setelah Rina pergi terasa seperti mimpi. Semua yang dulu hanya dia lihat di layar ponsel, sekarang benar-benar ada di depannya. Dia tinggal di tempat yang jauh lebih bagus dari rumah lamanya. Kamar luas, tempat tidur empuk, semua terlihat rapi dan mahal. Setiap hari dia diajak makan di tempat yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Pakaiannya pun berubah. Dari yang sederhana, sekarang menjadi lebih mewah. Bahkan David beberapa kali memberinya barang baru tanpa diminta. Kamu pantas dapat ini, kata David sambil tersenyum. Rina merasa dihargai. Dia merasa akhirnya hidupnya naik. Sesekali, bayangan tentang anaknya muncul. Tapi dia langsung menepisnya. Aku lagi fokus ke hidupku sekarang, gumamnya. Hari demi hari berjalan cepat. Rina semakin terbiasa dengan semua itu. Bahkan mulai merasa ini adalah hidup yang seharusnya dia miliki sejak dulu. Namun perlahan, ada hal yang mulai berubah. Sikap David tidak lagi sama seperti di awal. Dia mulai sering sibuk sendiri.
Kadang pergi tanpa penjelasan. Kadang juga tidak membalas pesan Rina secepat dulu. Awalnya Rina tidak terlalu memikirkan. Mungkin dia lagi kerja, pikirnya. Tapi semakin lama, perubahan itu semakin terasa. Suatu malam, Rina duduk sendirian di kamar. David belum pulang sejak sore. Dia mencoba menghubungi. Tidak diangkat. Pesan juga tidak dibalas. Perasaan tidak enak mulai muncul. Beberapa jam kemudian, David akhirnya datang. Tanpa senyum. Tanpa menyapa. "Kamu kemana?" tanya Rina pelan. David hanya menjawab singkat. "Ada urusan." Nada suaranya datar. Berbeda sekali dari biasanya. Rina mulai merasa tidak nyaman. Hari berikutnya, hal yang sama terulang. David semakin jarang bicara. Kalaupun bicara, jawabannya singkat. Tidak ada lagi perhatian seperti dulu. Sampai suatu hari, Rina memberanikan diri bertanya. "Kamu kenapa sih akhir-akhir ini berubah?" David menatapnya sebentar, lalu menghela nafas. "Aku lagi banyak masalah," jawabnya. Rina ingin percaya. Tapi hatinya mulai ragu. Malam itu, saat David sedang mandi, ponselnya berbunyi. Rina yang ada di dekat situ tanpa sengaja melihat layar. Ada pesan masuk. Dari seorang wanita. Isinya singkat, tapi cukup membuat jantung Rina berdegup kencang. "Kamu jadi kesini malam ini?" Rina langsung membeku. Tangannya gemetar. Dia tidak berani membuka lebih jauh. Tapi pikirannya sudah kemana-mana. Saat David keluar dari kamar mandi, Rina langsung pura-pura tidak tahu. Tapi sejak saat itu, perasaan tidak tenang semakin besar. Hari-hari berikutnya, Rina mulai memperhatikan lebih detail. Dan apa yang dia lihat, mulai membuatnya takut. David sering pergi malam. Sering menyembunyikan ponselnya. Dan yang paling terasa, dia sudah tidak lagi memperlakukan Rina seperti seseorang yang penting. Sampai akhirnya, suatu malam, Rina mengikuti David diam-diam. Jantungnya berdegup kencang sepanjang jalan. Dia tidak tahu apa yang akan dia lihat. Tapi firasatnya sudah tidak baik. Mobil David berhenti di sebuah tempat. Rina melihat dari jauh. Dan saat itulah, dia melihat sesuatu yang membuat dunianya seperti runtuh perlahan. David turun dari mobil. Lalu, menghampiri seorang wanita lain. Mereka terlihat dekat. Terlalu dekat. Rina menutup mulutnya. Air matanya mulai jatuh. Semua yang dia percaya mulai hancur di depan matanya. Dan malam itu, dia mulai menyadari bahwa hidup mewah yang dia kejar tidak seperti yang dia bayangkan. Rina berdiri kaku di tempatnya. Hujan rintik mulai turun, tapi dia tidak bergerak. Matanya hanya fokus ke satu arah. David dan wanita itu. Mereka tertawa. Terlihat akrab. Bahkan terlalu dekat untuk disebut sekadar teman. Hati Rina seperti diremas. Selama ini, dia percaya. Dia yakin bahwa dirinya istimewa. Tapi malam itu, semua keyakinan itu runtuh. Tanpa sadar, air matanya jatuh satu persatu. Dia mundur perlahan, lalu berbalik. Langkahnya tidak terarah. Kepalanya penuh dengan pikiran yang bercampur. "Kenapa? Kenapa aku bodoh banget?" Bisiknya pelan. Malam itu dia tidak langsung pulang. Dia berjalan tanpa tujuan. Sampai akhirnya, dia kembali ke tempat tinggalnya dengan perasaan hancur. Beberapa jam kemudian, David pulang. Seperti biasa. Seolah tidak terjadi apa-apa. Rina yang sudah menunggu langsung berdiri. "Kamu dari mana?" tanyanya, suaranya bergetar. David terlihat sedikit kaget, tapi cepat menutupinya. "Ada urusan," jawabnya singkat. Rina tidak bisa menahan lagi. "Aku lihat kamu," ucapnya. David terdiam. "Aku lihat kamu sama perempuan lain," lanjut Rina. Suasana langsung tegang. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu David menghela nafas panjang. "Iya," jawabnya datar. Jawaban itu seperti tamparan keras. "Kamu bohong selama ini." Suara Rina mulai meninggi. David menatapnya tanpa rasa bersalah. "Kita gak pernah punya hubungan yang jelas," katanya. Rina langsung terpukul. "Maksud kamu?"
Tanyanya tidak percaya. Kamu yang datang ke aku. Aku gak pernah janji apa-apa, jawab David santai. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang Rina bayangkan. Selama ini, dia meninggalkan semuanya demi seseorang yang bahkan tidak menganggapnya penting. Aku ninggalin semuanya buat kamu, teriak Rina. David tetap tenang. Itu pilihan kamu, jawabnya dingin. Rina benar-benar tidak menyangka. Semua yang dia pikir nyata, ternyata hanya sepihak. Dan belum selesai sampai di situ. Beberapa hari setelah kejadian itu, keadaan semakin buruk. David semakin jarang pulang. Sampai suatu hari, dia benar-benar tidak kembali. Rina menunggu. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan. Tidak ada penjelasan. Rina mulai panik. Dia mencoba menghubungi. Nomornya sudah tidak aktif. Dia mencari ke tempat-tempat yang biasa mereka datangi. Tidak ada hasil. Seolah David menghilang begitu saja. Rina mulai kehilangan pegangan. Dan saat dia mencoba bertahan, masalah lain datang. Tempat tinggal yang dia tempati ternyata bukan milik David sepenuhnya. Ada tagihan yang belum dibayar. Dan Rina tidak punya apa-apa untuk menutupinya. Hari itu, dia diminta pergi. Tidak ada pilihan. Rina keluar dengan membawa sedikit barang yang tersisa. Dia berdiri di pinggir jalan. Sendirian. Tanpa tujuan. Tanpa uang. Tanpa siapa-siapa. Semua yang dulu dia banggakan hilang dalam waktu singkat. Dan saat itu, Rina mulai merasakan bagaimana rasanya jatuh tanpa ada yang menahan. Tapi yang paling menyakitkan, bukan kehilangan semua itu. Melainkan, dia mulai ingat apa yang dulu dia tinggalkan. Siang itu terasa panas, tapi Rina tidak peduli. Langkahnya pelan, lemah, seperti orang yang sudah kehabisan tenaga. Sudah berhari-hari dia hidup tanpa arah. Tidur berpindah-pindah, makan seadanya. Satu-satunya yang ada di pikirannya sekarang hanya satu. Pulang. Rina berdiri di ujung jalan yang sangat dia kenal. Jalan menuju rumah kecil yang dulu pernah dia tinggali. Tempat yang dulu dia anggap biasa saja. Sekarang, justru itu yang paling dia rindukan. Tangannya gemetar saat melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat. Seperti ada rasa takut yang menahan. Tapi dia tetap berjalan. Sampai akhirnya, dia berdiri tepat di depan rumah itu. Rumahnya masih sama. Tidak berubah. Tapi suasananya terasa berbeda. Sepi. Rina menatap pintu itu lama. Matanya mulai berkaca-kaca. Lalu perlahan, dia mengetuk. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Beberapa detik kemudian, pintu itu terbuka. Seorang wanita berdiri di sana. Bukan Rina. Rina langsung terdiam. Ya, cari siapa? Tanya wanita itu. Suara Rina tertahan. Ini, rumah Arman? Tanyanya pelan. Wanita itu mengangguk. Iya, tapi Mas Arman lagi gak ada. Dunia Rina seperti berhenti. Dia masih tinggal di sini? Tanya Rina lagi, memastikan. Iya, jawab wanita itu singkat. Rina menunduk. Ada sedikit harapan. Anaknya. Ucap Rina, suaranya semakin pelan. Wanita itu menoleh ke dalam. Lagi main di dalam. Jantung Rina langsung berdegup kencang. Bu, boleh saya lihat? Tanyanya dengan penuh harap. Wanita itu ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Rina melangkah masuk perlahan. Semua terlihat familiar. Tapi juga terasa asing. Matanya langsung mencari ke segala arah. Dan di pojok ruangan, dia melihat seorang anak kecil sedang bermain. Rina langsung membeku. Itu anaknya. Tidak mungkin dia lupa. Wajah itu, suara itu, semuanya masih sama. Air matanya langsung jatuh. Ibu. Ucap Rina lirih, hampir tidak terdengar. Anak itu menoleh. Mereka saling menatap. Beberapa detik yang terasa sangat lama. Rina mencoba tersenyum, walau air matanya terus mengalir. Dia melangkah mendekat. Tapi tiba-tiba,
Anak itu mundur. Wajahnya berubah takut. Dia langsung berlari ke arah wanita tadi dan bersembunyi di belakangnya. "Ibu, itu siapa?" tanya anak itu pelan. Kalimat itu menghantam Rina tanpa ampun. Kakinya langsung lemas. Dia berhenti di tempat. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa bicara. Wanita itu memeluk anak itu, lalu menatap Rina dengan bingung. "Maaf, anaknya gak kenal," ucapnya pelan. Rina hanya bisa menggeleng. Air matanya tidak berhenti. "Itu, anak saya," ucapnya dengan suara hancur. Wanita itu terdiam. Suasana menjadi sangat sunyi. Beberapa saat kemudian, suara pintu terbuka terdengar dari luar. Langkah kaki masuk ke dalam rumah. Rina langsung menoleh. "Arman." Pria itu berhenti di tempat saat melihat Rina. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kata-kata. Hanya diam yang terasa sangat berat. Rina mencoba mendekat. Tapi Arman tidak bergerak. Wajahnya datar. Tidak marah. Tidak juga senang. Hanya dingin. Rina ingin bicara. Tapi suaranya tidak keluar. Semua yang dulu dia tinggalkan sekarang berdiri di depannya. Tapi terasa sangat jauh. Dan saat itu, Rina mulai sadar. Tidak semua yang ditinggalkan bisa kembali seperti semula. Arman berdiri di ambang pintu. Tatapannya lurus ke arah Rina. Tidak ada emosi yang terlihat jelas di wajahnya, tapi justru itu yang membuat suasana semakin berat. Rina mencoba melangkah mendekat. "Mas." Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Arman tetap diam. Beberapa detik terasa sangat panjang. Rina menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku mau pulang," ucapnya pelan. Kalimat itu menggantung di udara. Arman menghela nafas panjang. Dia menutup pintu perlahan, lalu berdiri tidak jauh dari Rina. "Pulang?" ulang Arman dengan suara datar. Rina mengangguk cepat. "Iya, aku salah, aku nyesel." Suaranya mulai pecah. Dia mencoba mendekat lagi, tapi langkahnya terhenti saat Arman mengangkat tangan sedikit, memberi tanda agar dia berhenti. "Rin," ucap Arman pelan. Nada suaranya tenang, tapi tegas. "Kamu pergi tanpa mikir. Kamu ninggalin aku, ninggalin anak kita." Setiap kata terasa berat. Rina menangis semakin keras. "Aku hilaf, aku gak tahu kalau semuanya bakal begini," ucapnya terbata-bata. Arman menatapnya cukup lama. "Aku dulu nahan kamu. Aku minta kamu pikir lagi," lanjutnya. Rina hanya bisa menunduk. Tangan Arman mengepal pelan. "Tapi kamu tetap pergi." Suasana kembali hening. Di belakang, anak mereka masih bersembunyi. Sesekali mengintip, tapi langsung bersembunyi lagi saat melihat Rina. Pemandangan itu membuat hati Rina semakin hancur. "Itu anak kita, Rin," ucap Arman pelan. Rina langsung menoleh. Air matanya mengalir deras. "Tapi sekarang, dia bahkan gak kenal kamu." Kalimat itu seperti menghantam tanpa ampun. Rina langsung terduduk lemas di lantai. Dia menangis tanpa suara. Semua yang dia kejar, semua yang dia korbankan, ternyata tidak ada artinya. "Aku cuma minta satu kesempatan," ucapnya sambil menahan tangis. Arman terdiam. Wajahnya terlihat berat. "Aku gak bisa, Rin." Jawaban itu pelan, tapi tegas. Rina langsung menatap Arman dengan mata penuh harap yang perlahan hancur. "Aku sudah coba bangun lagi semuanya dari nol. Buat anak kita." Rina menggigit bibirnya. "Aku gak bisa ulang semuanya lagi seperti dulu." Tangisan Rina pecah lagi. Dia tidak punya alasan untuk membantah. Semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Perlahan, Rina berdiri. Kakinya masih lemas. Dia menatap rumah itu sekali lagi. Tempat yang dulu dia tinggalkan tanpa ragu. Sekarang, bahkan untuk berdiri di dalamnya pun dia tidak punya hak. Rina melangkah mundur. Setiap langkah terasa seperti meninggalkan harapan terakhirnya. Sampai akhirnya dia sampai di pintu. Dia berhenti sebentar. Menoleh ke arah anaknya. "Ibu, pergi ya," ucapnya lirih. Anak itu hanya diam. Tidak menjawab. Tidak juga mendekat. Rina tersenyum pahit. Lalu dia keluar.
Pintu tertutup perlahan di belakangnya. Dan saat itu, benar-benar selesai. Malam kembali datang. Rina berjalan sendirian di jalan yang gelap. Hujan mulai turun lagi, sama seperti malam pertama. Dia tidak lagi berlari. Tidak lagi panik. Hanya berjalan pelan, dengan wajah kosong. Dia berhenti di bawah lampu jalan. Menengadah ke atas. Allah, aku sudah terlalu jauh. Ucapnya pelan. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini, tidak ada lagi yang bisa dia kejar. Tidak ada lagi yang bisa dia perbaiki. Yang tersisa hanya penyesalan. Dan luka yang harus dia tanggung sendiri. Kata bijak dan hikmah. Kadang manusia baru sadar setelah semuanya hilang. Yang sederhana sering dianggap kurang, padahal disitulah letak kebahagiaan yang sebenarnya. Jangan menukar kesetiaan dengan kesenangan sesaat. Karena yang terlihat indah belum tentu membawa berkah. Dan ingat, keputusan yang diambil tanpa berpikir panjang bisa berujung penyesalan yang tidak pernah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh dan penuh pelajaran, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komentar, dan subscribe. Tulis di kolom komentar pendapat kamu tentang kisah Rina ini. Dan nantikan cerita berikutnya yang tidak kalah menarik dan penuh hikmah.